Sekarang kita lanjut lagi nih, bicara masalah tentang panik, nggak mungkin kita nggak panik ya Bu ya. Yang namanya takut nggak mungkin kita nggak takut dengan yang namanya wabah penyakit ini yang bahkan bisa menyebabkan kematian. Nah pasti kan tadi udah dibilang juga bicara masalah tentang doa ini adalah senjatanya untuk mukmin. Nah sekarang apa nih ya doanya nih ya biar kita terhindar dari wabah penyakit bahkan kematian. Doanya mungkin kita minta guru kita yang terhormat nih untuk Ustadz Ahmad Khan boleh maju ke depan. Tepuk tangan buat Ustadz Ahmad Khan. Makasih Mas Fadli. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita agar tidak mudah panik menghadapi wabah penyakit bahkan kematian? Cara agar kita tidak mudah panik untuk menghadapi wabah penyakit atau kematian, yang pertama, kita harus memahami firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, surah At-Taubah ayat 51, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul la yusibana ila ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Katakanlah olehmu wahai kekasihku Muhammad, sesungguhnya segala sesuatu yang menimpa kita, semua itu adalah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang menimpa kita, ujian, penyakit, kematian, itu semua sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Huwa maulana, Allah Subhanahu wa taala yang mengurusi itu semua. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, maka kita harus selalu senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Para mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala di zaman baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka bukannya berlari dari kematian tapi mereka mencari kematian. Kematian yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika ditanya, mengapa mereka tidak takut untuk maju di barisan paling depan di medan perang, padahal di saat itu mereka dihujani oleh jutaan anak panah dan tombak yang bisa mematikan mereka. Jawab mereka, karena setiap anak panah dan tombak yang menghujani kami, itu semua sudah ditentukan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mati dengan anak panah dan tombak tersebut. Jadi seandainya kita belum waktunya dimatikan Allah, maka insya Allah tidak akan terkena dengan anak panah ataupun tombak yang dihujani di atas mereka. Dan mereka yakin dengan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka. Karena semuanya ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pahami ayat ini, fayatawalat minhu, maka akan menjadikan kita orang-orang yang selalu senantiasa atawakkala 'alallah, bertawakal kepada Allah. Wal ittikalu ilaih, dan selalu mensandarkan segala urusan kita kepada Allah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berpesan bahwasanya siapa orang yang mengandalkan sesuatu selain aku, kata Allah, maka aku akan ambil sesuatu yang mereka andalkan agar nantinya mereka akan kembali mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita andalkan Allah. Ini yang paling pertama mesti kita hadapin biar kita kagak panik. Kita andelin Allah Subhanahu wa taala, semua sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian daripada ayat ini juga akan menjadikan kita orang-orang yang sabar menghadapi musibah. Musibah yang sifatnya ini adalah global, yang mana seluruh dunia ini terserang dengan wabah penyakit ini. Maka kita harus sabar menyikapinya, wa ridha biqadaihi, dan juga ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian cara yang kedua, apa cara yang kedua? Al-iktsar minad du'a, memperbanyak doa. Kenapa? Karena ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah senjatanya orang beriman. Dan di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuraddul qadha illa du'a. Tidak ada yang dapat menolak qadha, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, selain doa. Dan seandainya naudzubillah min dzalik, kita termasuk orang-orang yang harus terkena wabah penyakit yang berbahaya dan mematikan, maka itu semua bisa tertolak dan terhapus, tidak terjadi kepada diri kita dengan cara kita banyak berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari ayat ini akan melahirkan ikhtiar. Akan melahirkan ikhtiar apa? Berusaha, yang pada akhirnya usaha itu kita tawakalkan, sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhtiar ada dua. Ada ikhtiar zahir, ada ikhtiar batin. Ikhtiar zahir dengan cara kita selalu senantiasa menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, cuci tangan sebelum melakukan kegiatan dan sesudahnya, menjaga pola makan yang sehat, yang halal, yang bersih. Lalu kemudian banyak minum air putih, olahraga dan istirahat yang cukup. Lalu kemudian juga selalu senantiasa menjaga diri daripada orang-orang yang memang mungkin terpapar daripada penyakit tersebut. Dan seandainya ada tanda-tanda gejala, maka kita periksakan kepada dokter dan juga tempat-tempat yang memang dituju atau ditentukan.
apabila ada gejala batuk, pilek, demam, lalu kemudian sakit tenggorokan, lalu kemudian juga yang namanya susah pernapasan, lalu kemudian ada yang namanya letih dan lesu, maka kalau udah ada tanda-tandanya berobat. Maka ini adalah ikhtiar secara zahir. Tetapi ada ikhtiar batin. Apa ikhtiar batin? Yang pertama adalah wudu, menjaga wudu. Karena di dalam hadis riwayat Imam Tabrani, dulu Rasul pernah sampaikan akan datang nanti di akhir zaman penyakit yang berbahaya dan mematikan. Dan mereka semua tidak akan selamat dari wabah penyakit tersebut kecuali umatku. Karena mereka selalu menjaga wudunya, setiap hari selalu bertemu dengan air sebanyak 5 kali di dalam berwudu. Maka mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah berfirman kepada Nabi Musa, "Ya Musa, idza asabaka syai'un wa anta fi ghairi taharatin fala talumana ila nafsak." Seandainya kamu tertimpa musibah sedangkan kamu dalam keadaan tidak berwudu, maka jangan salahkan siapapun selain dirimu sendiri. Dan yang terakhir doa. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judam wa sa'il asqam birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulhi minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Masya Allah, nanti kita bahas lagi ya. Atau mungkin nanti kita masukin di sosial media Islam itu Indah. Masya Allah, makasih banyak. Sama-sama, Jazakallah khair. Mas Fadli. Karena waktu yang terbatas, tepuk tangan sekali lagi buat guru kita Ustaz Ahmad Khan ini, Masya Allah.